Bicara tentang nusyuz, kita harus langsung melihat ayat Quran. Ya, coba Anda lihat surat An-Nisa ayat 128. Apa itu nusyuz? Wa ini mro'atun khofat min ba'liha nusyuzan. Nah, ada kata nusyuz. Au i'radon fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Wa ini mro'atun khofat min ba'liha nusyuzan. Jika seorang istri khawatir suaminya berlaku nusyuz. Nah, nusyuz itu suami tidak memberikan nafkah lahir, tidak memberikan nafkah batin, memperlakukan istri dengan kasar, melakukan KDRT terhadap istri. Nah, itu nusyuz. Jadi kalau ada yang bilang perceraian itu disebabkan nusyuz, betul. Betul. Karena yang namanya nusyuz itu bila seorang perempuan khawatir, takut ternyata suaminya berlaku nusyuz. Apa berlaku nusyuz? Tidak menafkahi. Sahabat, kan kita tahu bahwa suami itu wajib menafkahi ya. Kalau ada suami kerjaannya main game aja, main gapleh aja, ya, cuma kumpul sama temen-temennya, nggak pernah gitu berpikir bagaimana menafkahi istri dan anak-anaknya. Karena memang istrinya seorang yang berpenghasilan, istrinya bekerja, suaminya cuma main-main aja gitu. Nah, suami ini nusyuz terhadap istrinya. Atau suami yang kasar terhadap istri, baik kasar secara verbal ataupun kasar secara fisik. Ada suami yang gak pernah mukul, tapi omongannya, benar-benar menghancurkan martabat dan kehormatan istrinya. Kalau marah sama istri, dia tidak pernah lihat apakah di mall, apakah di tempat parkir, apakah di depan sopir, di depan asisten rumah tangga, di depan anak-anak. Pokoknya kalau udah ngomong sama istri itu menyakitkannya luar biasa. Nah, ini juga nusyuz ini. Suami yang nusyuz, ya. Dia memperlakukan istri dengan kasar. Padahal ada ayat yang mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Laki-laki itu wajib memperlakukan istri dengan baik. Nah, ini kasar, baik secara verbal ataupun fisik begitu. Nah, itu nusyuz. Jadi kalau Anda bertanya, betul nggak Ustadz penyebab cerai itu nusyuz? Betul. Nusyuz itu yang tadi saya jelaskan, tidak menafkahi, memperlakukan istri dengan kasar, ya. Nah, fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulha. Tentu saja yang perlu dilakukan adalah berdamai. Maksud berdamai itu coba bicarakan, coba perbaiki diri, wasulhu khair. Ya, karena perdamaian itu lebih bagus. Jadi kalau suami itu nusyuz, coba kita cari solusi agar suami itu tidak berbuat nusyuz, agar suami itu berubah menjadi soleh, menjadi bertanggung jawab. Tapi ternyata kalau sudah diusahakan tetap saja suami itu nusyuz, maka istri boleh mengajukan gugat cerai. Ya, gugat boleh. Karena apa? Ya, istri dizolimi gitu. Dan itu yang kemudian diadopsi dalam buku nikah. Coba Anda lihat. Di buku nikah, bila suami sewaktu-waktu tidak memberi nafkah atau memperlakukan kasar, maka jatuh talak 1. Nah, itu tuh diadopsi dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu nusyuz suami terhadap istri. Wa ini mro'atun khofat min ba'liha nusyuzan. Nah, bila seorang suami nusyuz, terus istri bisa nusyuz tidak? Bisa juga. Coba Anda lihat, itu di surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafu nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Nah, jadi nusyuz itu bisa dilakukan oleh suami, tapi istri juga bisa nusyuz. Anda lihat di surat An-Nisa ayat 34 setelah Allah berfirman tentang
ciri wanita solehah itu adalah, ciri istri soleh itu yang taat kepada Allah, kepada Rasul, taat kepada suami, menjaga kehormatan diri, menjaga amanah. Jadi sebelumnya itu bicara tentang kewajiban suami terhadap istri, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu kan kewajiban suami terhadap istri, yaitu memberikan nafkah. Fassolihatu qanitatun, wanita soleh itu adalah, nah baru cerita tentang wanita solehah. Maksudnya istri soleh adalah qanitatun, yang tunduk, taat, patuh kepada perintah suami yang benar, dan tentu saja dia taat patuh kepada Allah dan Rasul. Hafidhatul lil ghaib, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan keluarganya, menjaga kehormatan suaminya, ya, saat dia tidak dalam penglihatan suaminya, dia bisa menjaga diri, itu disebut hafidhatul lil ghaib. Wallati takhafu nusyuzahunna, dan wanita atau istri yang dikhawatirkan nusyuz, fa'idhuhunna, nasihati. Nah, sama. Coba Anda lihat, ketika suami nusyuz, maka asulhu khair, coba berdamai. Coba bicarakan dengan baik-baik. Siapa tahu masih bisa dipertahankan rumah tangga itu. Begitu juga wallati takhafu nusyuzahunna, ketika istri itu nusyuz, ya, berkhianat kepada suaminya, tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, ya, fa'idhuhunna, nasihati. Nah, jadi perlu ada upaya-upaya untuk berdamai dulu, ya. Fa'in ata'nakum, kalau ternyata ada perubahan dari istri kita, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka kamu tidak perlu berharap bercerai. Tidak perlu bercerai sekiranya masih bisa berdamai. Jadi Islam mengajari kita, ketika suami itu nusyuz, ketika istri itu nusyuz, jangan langsung bicara cerai. Tetapi apa? As-sulhu khair. Berdamai itu lebih bagus. Makanya dalam proses perceraian di pengadilan itu ada yang disebut dengan mediasi. Yaitu suami atau istri yang bercerai dinasehati, disuruh berpikir ulang. Itu juga diadopsi dari hukum Islam, bahwa yang namanya perceraian itu selama bisa dihindari, hindari. Sampai ada kalimat, coba as-sulhu khair, berdamai itu lebih bagus. Tapi kalau mengalami jalan buntu, tidak bisa dipertemukan, ya sudah, itulah mungkin yang terbaik untuk mereka, ya. Jadi kembali ke pertanyaan Anda, bahwa nusyuz itu penyebab perceraian, jawabannya benar, dan ayat-ayatnya sudah saya tadi sampaikan di surat An-Nisa ayat 128 dan di surat An-Nisa ayat 128 dan surat An-Nisa ayat 34. Wallahu a'lam bishawab.